Halo, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Welcome in the Punch, yang dimana di sini menjelaskan mengenai seorang polisi yang memecahkan sebuah kasus yang sangat rumit dan berkesinambungan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan Stan Wood yang berhasil merampok, dan ini Max, seorang polisi, dan dia telah membuat seseorang berbicara untuk memberitahu rencana perampokan tersebut. Lalu Max menelpon komandannya untuk memberitahukan kejadian itu. Di sini terlihat sekali bahwa anggota yang terdiri dari 4 orang ini sangat profesional dalam melakukan aksinya. Saat Max sampai, mereka pun langsung melakukan kejar-kejaran. Lalu ada peringatan dari komandannya tersebut bahwa Stan Wood sangat berbahaya, namun karena si Max ini kekeh, dia pun tetap maksakan. Dan berhasillah dia menjatuhkan Stan Wood dari motornya. Namun sayangnya dia ditembak tepat di kakinya, dan inilah wajah dari Stan Wood. Lalu diperlihatkan seorang bernama Ruan Stanwood yang kabur dari pesawat, dan dia menelepon ayahnya. Dan ya, ini orang yang di awal tadi ya, si anak ini berkata bahwa dia harus kembali ke Grey Gomar. Belum selesai ngobrol, dia diperintahkan untuk tiarap dan tertangkap oleh petugas bandara. Scene selanjutnya diperlihatkan Max yang kabayang-bayang mengenai peristiwa itu, dan saat ini dia secara mandiri harus mengambil cairan di lututnya akibat penembakan saat itu. Dan kenalkan, ini Sarah, partner polisi dari si Max, yang mengingatkan bahwa mereka terlambat. Terlambat apa? Ya, mereka terlambat untuk membawa tahanan bernama Warren. Di sini, Warren dituduh sebagai pelaku penyelundupan senjata di kontainer. Sedikit perkenalan saja, di sini Sarah memiliki kebiasaan yaitu mencatat segala sesuatu yang dia dapat di tangannya. Lalu, Warren menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dan semalam dia menonton TV dengan neneknya yang berjudul Calamity Jane. Setelah sampai, dan ya, kenalkan, ini Nathan, komandan di kantornya, dan sebelahnya adalah Tom yang dimana pangkatnya lebih tinggi dari si Nathan. Dan benar saja, si Warren dibebaskan karena tidak ada bukti, dan neneknya menguatkan alibinya bahwa semalam dia menonton film Calamity Jane. Lalu diperlihatkan sekilas bahwa Stan Wood masih menyimpan hasil curian serta senjata pada saat itu. Kembali ke Max, dan kenalkan, ini Juk, dan si Juk menceritakan ada pemuda yang menggunakan paspor di bandara. Tetapi nama pemilik paspor tersebut sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan setelah hasil penyelidikan serta sidik jarinya, ternyata dia adalah Ruan Stanwood. Lalu si Nathan mengadakan rapat, yang dimana isinya mengenai si Ruan Stanwood itu. Dan dia menjelaskan sebelum si Ruan Stanwood dilumpuhkan, dia menelpon seseorang yang berada di Islandia. Dan timnya pun sedang dikirimkan untuk menangkap orang yang terhubung melalui telepon si Ruan itu. Saat si Nathan sedang menyampaikannya, Max pun berbisik kepada si Sarah bahwa rencana itu tidak akan berhasil. Dan Nathan Max! dan bertanya. Tetapi sebagai rekan yang baik, Saran pun memberitahunya. Karena tidak digubris, sembari kehel, Max pun pergi dari tempat itu. Lalu diperlihatkan tim yang sedang mengepung si Stanwood. Dan benar saja rencananya gagal dan Stanwood berhasil pergi. Selanjutnya diperlihatkan tanya jawab antara komandan serta wartawan. Setelah itu datanglah Jane, dan dia adalah manajer kampanye sebuah kandidat. Saat dia bertanya mengenai bukti Ruan adalah anak Stanwood, dia pun terkaget karena bocornya sebuah informasi. Lalu Max pun dan Sarah datang memberi sebuah ide cemerlang, yaitu memasukkan Ruan ke rumah sakit umum sebagai pancingan agar si Stanwood tertangkap. Lalu
Tom pun menyetujuinya. Selanjutnya diperlihatkan Stanwood yang bertemu teman lawan lamanya yang sama-sama melakukan perampokan pada saat itu. Di sini temannya menjelaskan mengenai Ruan yang dimana Ruan itu memiliki masalah-masalah kecil, namun saat bergaul dengan Black, masalahnya pun jadi rumit. Ruan mengambil uang tunai dengan jaminan nama keluarganya. Dan beberapa hari yang lalu, Black ditemukan mengambang karena luka tembakan pada kepalanya, sedangkan si Ruan terkena luka tembak di perutnya saat di bandara itu. Lalu diperlihatkan Max, Juke, dan Sarah yang sedang menjaga si Ruan. Dan ternyata benar saja, Stanwood datang. Namun sayangnya, sebelum Stanwood masuk, ternyata ada seseorang yang bertanya mengenai kamar 45. Dan ditunjuklah kamar si Ruan. Dan saat orang tersebut masuk, aduh, bunga pejet. Dan dia pun menjelaskan bahwa ada orang yang menyuruhnya. Lalu Max pun langsung mengejarnya. Di sini terlihat jelas obsesi dari Max yang sangat ingin menangkap si Stanwood. Scene selanjutnya diperlihatkan antara si Stanwood dengan temannya itu. Dan temannya berkata, seharusnya kau membunuhnya saat ada kesempatan. Lalu Stanwood pun mengingat sebuah nama. Lalu mereka pun pergi ke Gregomar karena saat ditelepon, Tuan Stanwood menyebutkan nama itu. Kembali ke rumah sakit, si Ruan terkena serangan jantung. Lalu selanjutnya terlihat Nathan dan Max yang sedang berbicara, yang dimana di sini si Nathan memarahi si Max karena dia menendang seorang pengunjung rumah sakit dan mereka pun hampir diusir dari rumah sakit tersebut. Lalu si Nathan pun memberikan kesempatan kedua. Saat Stanwood dan temannya sudah sampai di Gregormar, Stanwood pun membuka sebuah ventilasi dan ternyata terdapat baju berlumuran darah serta tas berisikan penuh uang. Lalu Stanwood pun memerintahkan temannya untuk menyimpannya di tempat yang aman. Dan dia akan menunggu siapa yang akan datang. Selanjutnya diperlihatkan Max dan Sarah yang sedang berbicara, dan di sini Sarah sedang memenangkan si Max agar bisa mundur sedikit dari kasus Stanwood. Tetapi si Max tidak menerimanya. Lalu setelah temannya itu menyimpan tas itu, dia pun membayar orang untuk mengabarkan informasi mengenai Stanwood. Lalu berita itu pun langsung tersebar. Dan sembari menunggu orang yang datang ke kamarnya itu, Stanwood itu pun memasang jebakan. Diperlihatkan sekilas mengenai si Sarah yang sedang memeriksa biodata si Warren, yang ternyata dulunya dia adalah seorang tentara. Lalu Sarah pun menyelidiki si Warren seorang diri. Lalu diperlihatkan si Max mendapatkan kabar tersebut mengenai kamar si Ruan itu. Kembali ke Stanwood, ternyata di hotel tersebut ada si Nathan bersama rekannya yang sedang mencari uang milik si Ruan itu. Dengan kata lain, si Nathan sudah mengetahui ini lebih dulu. Terjadilah baku tembak di situ. Saat terjadi baku tembak, kebetulan si Max datang dan lalu mengejar si Stanwood. Namun sayangnya dia tipalitek, lututnya sangat kesakitan. Dan saat si Max sedang menganestesi menggunakan es batu yang dilapisi kain, dia melihat sebuah kacamata. Lanjut ke Sarah yang sedang memata-matai si Warren. Sampailah dia di sebuah kantor. Lalu dia pun mengecoh seorang pegawai dan melihat lokasi kontainer milik si Warren. Saat dia menemukannya, dia pun langsung membukanya. Dan benar saja, terdapat penyelundupan senjata itu. Lalu saat dia sedang memeriksanya, Warren pun datang dan membunuhnya. Aduh, karunya Keesokan harinya, Max bertanya mengapa ada orang yang tewas di kamar Ruan. Namun, Tom bertanya, mengapa kau ada di sana? Bukannya aku nyuruhnya di rumah sakit aja kan? Kenapa kau ada di tempat lain? Max pun menjawab, ya kalau misalkan dia sedang bertugas mah nggak apa-apa. Tapi ini mah ada 2 petugas. Dan ini teh kacamata milik si Nathan.
Lalu Tom pun memerintahkan si Max untuk memeriksa si Stanwood, sedangkan dia memeriksa si Nathan dan Crown. Saat Max di kantor, dia meminta Juke untuk menghubungi Warren dan dia mencari-cari Sarah karena tidak bisa dihubungi. Sebelum Max pergi, dia mendapat sebuah informasi dari si Juke, yaitu lalu si Nathan mendapat sebuah telepon dari si Stanwood. Anjir, complicated pisan Lalu mereka membuat janji untuk bertemu malam ini di sebuah klub. Diperlihatkan sekilas si Warren yang menyimpan mayat Sarah. Lalu teman si Stanwood masuk duluan dan menyimpan senjata di bawah permainan itu. Lalu saat Max sedang memeriksa TKP, tiba-tiba datang si Nathan dan memberitahu bahwa dia menyadap telepon dan memberitahu bahwa si Stanwood membuat janji dengan seseorang di sebuah tempat. Lalu hubungi dia saat semuanya beres. Emang Lalu Max pun langsung mengambil senjata dan pergi ke klub itu. Sedangkan si Nathan menyiapkan senjata pula dan dua anggotanya. Dengan kata lain, Nathan ingin menjebak Stanwood dan Max agar mereka terbunuh di sana. Dan benar saja terjadi tembak-tembakan di sana. Saat sedang terjadi tembak-tembakan di sana, teman Stanwood pun datang membantu si Stanwood. Saat Stanwood berhasil membunuh salah satu anggota si Nathan dan akan pergi dari tempat itu, dia pun kembali karena dia mengira bahwa yang membantunya adalah temannya itu. Ternyata itu adalah si Max. Dan dia pun kembali untuk menyelamatkan si Max. Dan saat di mobil, lalu Stanwood pun memerintahkan si Max untuk membawa anaknya. Lalu mereka pun sampai di ruangan rumah sakit. Dan Stanwood pun melihat anaknya yang sudah meninggal dunia. Sakapuma karunya duh. Saat mereka keluar, ternyata terdapat si Juke. Dan ternyata dia membawa mayat yang berada di kasur Max. Aduh. Dan ternyata itu adalah Sarah. Saat mereka berdua sedang ngegalau, mereka pun berbincang mengenai siapa yang terlibat pembunuhan itu. Lalu Max pun menjelaskan apa yang dia tahu. He was working with Nathan Bartnick, Harvey Crown, and possibly Lieutenant Commander Thomas Geiger. Dan mereka pun berniat mengakhiri ini semua malam ini. Lalu saat Warren pulang ke rumahnya, dan mereka mengaku teman Vance. Dan di sini terjadi scene epic yang dimana mereka menyudutkan si Vance dengan mengungkapkan kejahatan-kejahatannya, yang pastinya dengan nada dan bahasa yang lebih sopan, karena terdapat si nenek itu. Lalu Vance pun berkata, tidak ada yang memiliki nyali untuk menembak nenek itu. Lalu dengan adegan yang dilebay-lebay, Vance pun dikalahkan dan melepon si Tom untuk kemudian membuat janji di depan. Sebelum si Tom OTW, dia pun bertanya mengenai apakah ini direncanakan oleh Jane. Tetapi si Jane hanya menjawab mengenai kemenangannya saja dalam pilkada ini. Dengan kata lain, dia sudah tidak peduli lagi kepada si Tom. Saat si Tom sampai ke depan, tiba-tiba setelah berhasil mengintimidasi si Tom, Tom pun menjelaskan semuanya yang dimana ini dilakukan untuk Jane. Dan Jane membutuhkan skandal bersenjata satu lagi saja. Dan partainya pun akan menang. Dan dialah yang mengenalkan pada si Vance. Aduh. Saat sedang melakukan interogasi pada si Tom, tiba-tiba Vance pun tewas di situ. Lalu saat si Tom sedang ngibrit kabur, dan dia pun die. Lalu Max pun membiarkan Stanwood untuk pergi.
dan polisi pun datang. Dan tamat. Di sini menggambarkan bagaimana kehidupan asli di kenyataan itu bagaimana ya. Bukan berarti seluruh petugas itu buruk, buktinya si Max dan si Juk. Udahlah, pokoknya itu aja nya. Udahlah. Udah cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.